Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Setiawan. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020, Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas Papua. Saya sedang mengikuti uji kinerja pada tanggal 23 November 2020. Selamat menyaksikan. Saya mulai aja pembelajaran untuk hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kali ini? Alhamdulillah. Semoga semakin baik. Buat yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Buat yang sembuh semoga tetap sembuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu, dipimpin oleh Ahmad Faduli. Silakan Faduli, pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sudah berdoa tadi. Sekarang saya mau absen dulu ya. Ya, Pak. Ahmad Faduli. Ayo, Pak. Alia. Amel. Hadir Pak. Angel. Hadir Pak. Anindya. Diva. Hadir Pak. Bilkis. Desvita. Hadir Pak. Devi. Hadir Pak. Fornalita. Hafiz. Inayah. Khairunisa. Hadir. Lutfi. Lutfi ada. Meika. Hadir. Najla. Hadir Pak. Naswa. Nifa. Nifa mana? Oh ada. Revan. Rifka. Rahim. Safina. Safina ada. Salma. Safa Salsabila. Safa tadi, tadi Safa sebelumnya izin ke saya tidak bisa hadir. Siva Indra. Siti Fatimah. Hadir Pak. Syifa. Hadir Pak. Tarisa. Hadir Pak. Ulul. Sudah hadir semua. Tadi ada yang izin satu orang, Safa Salsabila. Mau ngecek lagi gimana jaringannya? Lancar? Jaringannya lancar ya? Suara saya kedengaran? Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah suara sudah terdengar. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang hukum Archimedes. Sebelumnya udah pernah belajar ya waktu SMP dulu di kelas 8 tentang tekanan atau fluida mengenai tentang hukum Archimedes. Pertanyaan sederhana, kalau misalnya kalian ada di air, mengapa orang di dalam air itu lebih mudah diangkat dibandingkan ketika dia ada di luar air gitu? Atau kalau misalnya lagi di kolam renang, kenapa dia mudah diangkat dibandingkan ketika dia ada di luar kolam renang? Ada yang bisa jawab? Ya Pak. Karena ada gaya angkat Pak. Karena ada gaya angkat. Yang lain? Yos, silakan, Nifa. Karena ada gaya air Pak. Gaya apa? Gaya apung. Tadi karena ada gaya angkat, kedua karena ada gaya apung. Atau mungkin gaya itu kita sebut dengan gaya Archimedes. Jadi ibarat ketika kita angkat orang di dalam air
airnya itu juga ikutan ngangkat gitu. Jadi ibarat ada dua tenaga lah untuk mengangkat orang itu di dalam air. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita kali ini dari hukum Archimedes ini, jadi kita bisa mengetahui gitu bagaimana cara bisa membedakan mana emas yang asli, mana emas yang palsu, atau emas yang udah dicampur sama yang lain-lain. Jadi kalau emas yang asli itu pertama kita campurin ke air, habis itu nanti dari air yang tumpah kita timbang dan melalui perhitungan dan lain-lain kita bisa mengetahui massa jenis benda yang tercelup itu berapa. Setelah kita tahu, baru kita bisa menentukan ini bendanya asli apa enggak. Jadi biar tahu aja gitu, kalau kalian beli emas misalnya 24 karat 2 kg lah gitu, bisa tahu ini emasnya asli apa palsu kayak gitu. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu menganalisis fenomena yang berkaitan dengan gaya apung dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Archimedes, dan menelaah hubungan volume benda yang tercelup terhadap gaya Archimedes. Oke, sebelum kita memulai materinya, sebelum kita mulai materi ini, saya ingin mengadakan pretest melalui quizzes ya. Jadi sambil buka quizzesnya juga, sambil buka quizzes dengan kode sekian, silakan masuk ke quizzesnya dulu. Oke, pretestnya saya mulai ya. Oke, Pak.
Oke, dari yang pertama dulu. Kapal laut terbuat dari besi dan baja dapat terapung di atas permukaan air laut karena ini ya, massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut. Di sini yang menjawab ada 17, berarti hampir semuanya, lebih banyak. Yang kedua, kedudukan telur dalam air seperti nomor 2. 2 itu di tengah. Kalau di tengah berarti karena massa jenis air sama dengan telur. Itu namanya melayang. Berarti dia di tengah-tengah. Kalau 1 itu terapung, kalau di 3 itu dia tenggelam. Oke, di sini ada 19 orang jawab benar. Dan yang terakhir, sebuah balok kayu mengapung massa jenis zat cair tersebut adalah 1,5 gram, maka massa jenis balok kayu tersebut adalah, di sini nggak ada keterangan nih. Kira-kira massa jenis dari balok kayu berapa? Karena dia kata kuncinya adalah mengapung, artinya massa jenisnya harus lebih kecil daripada 1,5. 2 bukan, 1,8 bukan, 1,6 bukan, 1,5 apalagi, berarti jawabannya adalah 1. Dan di sini ada 14 pemain jawabannya. Oke, alhamdulillah sudah pintar-pintar semuanya ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida, benda itu akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan, di mana dirumuskan dengan Fa sama dengan Wu min Wc atau Fa sama dengan Rho Gv, di mana Fa adalah gaya Archimedes, Wu adalah berat benda di udara, Wc adalah berat benda di zat cair, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, V adalah volume benda. Oke, berikutnya contoh soal. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 23, Pak. 23. 23. Baik, karena sekarang tanggal 23, berarti absen 23 mengerjakan soalnya. Silakan untuk Siva Indra. Pak, ini satuan massa jenisnya diubah nggak? Untuk satuan harus diubah ya, dari gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik. Berarti 1 gram per sentimeter kubik menjadi 1000 kilogram per meter kubik. Sudah, Pak. Jika sudah, jawabannya bisa diperlihatkan. Eh, 15, Pak. 5. Oke, jawabannya udah benar. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, sekarang bulan keberapa? 11. Karena bulan 11 sudah maju di minggu sebelumnya, berarti tanggal dikurang bulan. 23 dikurang 11 adalah 12. Untuk absen 12, silakan Khairunisa. Kurang aja, Pak. Iya juga ya. Iya, Pak. Pak, ini yang dipakai 1/4 atau 3/4? Untuk soal ini kita menggunakan yang 3/4 ya, karena di situ ada keterangan di dalam air gitu. Karena yang kita butuhkan adalah volume yang tercelup, sedangkan yang 1/4 itu di bagian permukaan, yaitu di atas, dan 3/4 yang tercelup. Iya.
Jika sudah, jawabannya bisa diperlihatkan. Udah, Pak. ...750 kilogram per meter kubik. Oke, jawabannya udah benar. Terima kasih. Oke, ada sedikit pertanyaan buat kalian. Kalian tahu kapal Titanic yang berukuran sangat besar itu? Ketika sebelumnya kita membahas tentang mengapung, layang, dan tenggelam, benda dikatakan tenggelam ketika massa jenis benda lebih besar, dikatakan melayang ketika sama dengan air, dan mengapung ketika massa jenis benda lebih kecil. Pertanyaannya, mengapa kapal yang sebesar ini, yang seukuran kapal Titanic ini, tidak tenggelam gitu? Padahal kapal ini berukuran besar, dan ketika berukuran besar, sudah pasti kapal ini berat. Nah, pertanyaan di sini, mengapa kapal ini bisa tidak tenggelam? Saya, Pak. Karena ada ruang kosong di dalam kapal ya, Pak. Oke, benar. Karena ada ruang kosong di dalam kapal itu sendiri. Ruang kosong itu berisi udara, dan apabila ruang kosong itu rusak, maka tenggelamlah kapal Van der Wijk. Maksudnya tenggelamlah kapal Titanic. Baik, kali ini saya akan melakukan praktikum virtual lab dari aplikasi PET. Sudah terlihat aplikasinya? Udah, Pak. Udah, Pak. Baik, saya akan jelaskan dulu langkah-langkah untuk praktikum kita kali ini. Nah, di sini ada pilihan material dan my block. Kemudian kita pilih yang my block. Nah, di my block ini kita bisa atur massa dan volume sesuka hati kita. Dari paling kecil 1 dan maksimum adalah 10. Dan volumenya juga dari paling kecil 1 dan maksimal adalah 10. Di sini kita atur massanya adalah tetap, yaitu 10 kilo, dan volumenya yang kita ubah-ubah. Nah, pertama-tama kita atur dulu volume, yaitu 5. Kalau misalnya agak susah untuk klik yang di sini, bisa langsung diklik angkanya aja. Nah, seperti ini, 5. Dan untuk massa jenisnya hasil dari massa dibagi volume. Di sini juga udah kelihatan secara nggak langsung, yaitu 2 kg per liter. Pertama-tama kita cari dulu berat benda ketika dia berada di udara, yaitu di atas. Kita timbang. Nah, di sini 98,03. Berikutnya kita cari berat benda ketika dia berada di air. Nah, di sini 49 Newton. Ketika itu kemudian kita catat datanya untuk berat benda di udara dan berat benda di air. Lalu berikutnya untuk gaya apungnya atau gaya Archimedesnya bisa dengan cara berat benda di udara dikurang berat benda di air. Nah, itu untuk yang pertama ya, saya contohkan dulu. Nah, untuk yang berikutnya silahkan kalian pilih sendiri angkanya gitu. Untuk volume terserah dari rentang 5 sampai 10. Bisa 6, 7, 8 atau 9. Atau jika ada pertanyaan, Pak, boleh nggak saya milih angka 5,5? Oh, silahkan, nggak apa-apa. Jika kalian ingin merepotkan diri kalian sendiri, nggak masalah. Pak, 5,749, silahkan. Yang penting dari rentang 5 sampai dengan 10. Karena kalau misalnya dia sudah di angka 10, benda itu nanti akan melayang, dan ketika dia melayang tidak bisa ditimbang di dalam air.
Baik, waktu untuk praktikumnya sudah habis. Silakan disiapkan datanya. Oke, Pak. Iya, Pak. Baik, silakan dipresentasikan hasil dari praktikum kalian. Ayo Rohim, silakan presentasikan hasil praktikumnya. Oke, Pak. Pada percobaan pertama, besarnya volume sekitar 25 liter, massa jenis baloknya 2 kg per liter, berat pada udara 98 Newton, berat di air 49 Newton, daya Archimedesnya 49 Newton. Percobaan kedua, besar volumenya 6 liter, massa jenis baloknya 1,67 kg per liter. Berat di udara 98 Newton, berat air 39,2 Newton, gaya Archimedes 58,8 Newton. Percobaan ketiga, volume besarnya 7 liter. Massa jenis baloknya 1,43 kg per liter. Berat di udara 98 Newton, berat di air 29,4 Newton, gaya Archimedesnya 68,6 Newton. Baik, datanya tadi sudah dibacakan. Nah, untuk sekarang coba dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Tuliskan apa saja yang dapat mempengaruhi gaya Archimedes. Yang mempengaruhi gaya Archimedes ada volume dan massa jenis baloknya. Dari hasil pengamatan, apakah volume benda mengaruhi gaya Archimedes? Jelaskan. Ya, mempengaruhi. Karena semakin besar volume, maka gaya Archimedes semakin besar. Oke, terima kasih Rohim atas presentasinya. Oke, satu orang lagi presentasi. Tadi yang pria sudah, sekarang yang perempuan. Silakan untuk yang perempuannya, Naswa. Iya, Pak. Data tabelnya yang pertama, volumenya 5 liter, massa jenis baloknya 2 kg per liter. Berat di udaranya 98 Newton, berat di airnya 49 Newton, gaya Archimedesnya 49 Newton. Data yang kedua, volumenya 7 liter, massa jenis baloknya 1,3 kg per liter, berat di udaranya 98 Newton, berat di airnya 29,4 Newton, gaya Archimedesnya 68,6 Newton. Data yang ketiga, volumenya 9 liter, massa jenis baloknya 1,11 kg per liter, berat di udaranya 98 Newton, berat di airnya 9,8 Newton, gaya Archimedesnya 88,2 Newton. Oke, berikutnya kesimpulan dari pembelajaran ini, silakan. Ada yang ingin mengambil kesimpulan dari praktikum tadi? Atau kalau nggak ada, saya tunjuk lagi. Alia, silakan ambil kesimpulannya. Kesimpulannya, semakin besar volume, semakin besar gaya Archimedes, Pak. Semakin besar volume, maka semakin besar gaya Archimedes. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya saya mencoba refleksi dulu nih dari kalian. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita kali ini? Tunjuk siapa ya? Ada yang mau mengungkapkan? Silakan, nggak apa-apa. Sekalian hitung-hitung curhat. Atau saya tunjuk aja yang terlihat oleh saya. Siapa ya? Oke, siapa nih? Fornalita, silakan diungkapkan saja apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita kali ini.
Kelebihannya Bapak ngajarnya teknik jelas. Kekurangannya nggak ada. Masih kekurangannya nggak ada. Kamu terlalu sempurna. Gitu kok. Oke, tadi yang dari perempuan ya, sekarang dari cowoknya. Siapa lagi ya? Ulul, silakan Ulul. Ya, Pak. Kelebihannya kita udah lama nggak masuk, jadi bisa belajar bareng kayak gini Pak, tatap muka. Kekurangannya ya kadang-kadang ada materi yang belum ngerti aja gitu Pak. Masih ada materi yang belum ngerti. Oh iya, karena nggak ketemu langsung ya. Oke, terima kasih Ulul, terima kasih Fonal. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya ya, kawan-kawan semuanya. Nanti jangan lupa setelah ini akan saya berikan tugas melalui Google Form yang akan saya kirimkan ke grup WA kalian. Dan untuk materi berikutnya, kita akan masih membahas juga tentang fluida statis dengan tema tegangan permukaan. Sebelumnya kita berdoa dulu, doa penutup. Kita tutup kali ini, pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan kata hamdalah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.